Kebebasan lahan itu, kan saya udah pimpin rapatnya. Tinggal dieksekusi aja, eksekusi aja nggak bisa ya. Lihat semua warga di sana itu sebagai warga saya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnya saya untuk memberikan ruang bagi mereka. Jadi kalau kemarin ada ribut-ribut, itu mudah-mudahan itu yang terakhir, Ibu sekalian. Apakah Bambang dan Doni mundur atau mengundurkan diri atau diundurkan, kembali menyeruak ya. Dengan kalimat Luhut seperti ini, ada dugaan memang mereka diundurkan. Jadi saya baca usulan kepada Bambang dan Doni waktu itu bahwa keduanya nuraninya yang tergerak ya. Nuraninya mereka mungkin ketika mereka harus menandatangani surat penggusuran segala macam warga dari lahan tanah leluhurnya, itu mungkin hati mereka terusik ya, menunjukkan bahwa ada masalah serius tentang IKN ya, uang yang nggak ada dan pelanggaran HAM-nya yang mengusik nurani dua orang ini sehingga mereka mengundurkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, Bang Edi Channel. Apa kabar saudara sekalian? Masih kita bicara soal mundurnya dua petinggi Ibu Kota Negara Nusantara ya, IKN, yaitu kepalanya Bambang Suswantono dan sekaligus wakilnya Doni Rahayu. Dan berbagai macam spekulasi merebak dan sebagainya. Tapi kemarin ada berita yang menurut saya cukup menarik ya. Dan saya ambil dari pikiran rakyat, tapi tadi saya baca-baca juga dari media-media juga ada. Itu Luhut singgung kinerja kepala otorita IKN yang undur diri. Eksekusi lahan saja tidak bisa. Ya bagaimana gitu kan. Saudara, dari judulnya saja kita sepertinya bisa menebak arah berita ini ya. Dan berita senada di banyak media lain. Jadi teka-teki apakah Bambang dan Doni mundur atau mengundurkan diri atau diundurkan, kembali menyeruak ya. Dengan kalimat Luhut seperti ini, ada dugaan memang mereka diundurkan. Saya baca beberapa ya, misalnya begini. Beberapa paragraf. Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan turut menanggapi keputusan Bambang Susantono yang mundur dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Doni Rahayu dari Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, pengunduran diri ketua petinggi IKN itu tak disebabkan oleh masalah lahan di IKN yang menyinggung kinerja keduanya. Oke. Tidak ada pembebasan lahan itu, saya sudah pimpin rapatnya. Nah, menarik kan kalimatnya kan ya? Tinggal dieksekusi saja. Eksekusi saja tidak bisa, ya bagaimana katanya? Ya bagaimana eksekusi aja nggak bisa, ya gimana? Ya. Pengunduran diri Bambang dan Doni juga tidak ada hubungannya dengan target IKN. Tidak juga, targetnya masih oke walaupun kurang sana-sini. Tapi secara keseluruhan masih baik, tak ada dampaknya. Itu mungkin akan lebih banyak yang masuk investasinya. Yang menilai mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu merupakan hal yang biasa. Ya biasa dia mundur. Dia kalau merasa tidak bisa melakukan tugasnya, ya dia mundur. Ini kan menarik. Ini semakin orang banyak bicara, akhirnya semakin banyak yang terbuka. Setuju nggak? Makanya barangkali ada pepatah lama mengatakan diam itu emas ya, supaya nggak banyak keceplosan, belepotan ngomong, maka diam aja. Dan ini sebetulnya bisa iya bisa enggak. Dalam hal tertentu kita harus diam, tapi pada saat yang diperlukan bahkan diharuskan ya kita harus bunyi kan begitu kan. Nah ini ada video yang beredar, saya kira ada orangnya bagus ya buat beberapa video pendek kemudian digabung-gabung yang paling 1,5 menit kurang kalau nggak salah ya. Bagaimana
dari video ini kita bisa tahu apa sih sesungguhnya yang terjadi. Paling nggak meraba-raba apa yang terjadi dari mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN Ibu Kota Nusantara. Nah, ini video yang saya maksud. Silakan. Biasa dia mundur, dia kalau merasa nggak bisa melaksanakan tugasnya mungkin dia ya mundur. Ya. Tugasan lahan itu kan saya udah pimpin rapatnya. Tinggal dieksekusi aja nggak bisa ya gimana? Tapi isu dimundurkan benar nggak Opung? Isu dimundurkan. Apa? Isu dimundurkan, dipaksa mundur. 3 minggu lalu kan Opung sempat. Saya sebagai warga Sepaku, Pak, saya KTP saya sekarang Sepaku, Pak. Jadi KTP saya dan istri itu sudah menjadi warga Sepaku. Tentu melihat semua warga di sana itu sebagai warga saya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berpihak kepada mereka, pada tempatnya lah saya untuk memberikan ruang bagi mereka. Jadi kalau kemarin ada ribut-ribut, itu mudah-mudahan itu yang terakhir, Ibu sekalian, karena kami ingin di satu sisi kami ingin menjaga tata ruang yang baik, sehingga kawasan itu harus ditata secara humanis. Saudara sekalian bagaimana? Memang Luhut punya gaya khas ya, yang khasnya itu khas yang tidak bagus. Menurut saya arogan, sombong, merasa hebat, mengecilkan orang lain ya gitu kan ya. Dari ucapan, ya kalau nggak eksekusi aja nggak bisa ya gimana? Nah, itu kan memang kita akhir tersirat bahwa terpikir terlintas dalam pikiran kita bahwa oh dia berarti lu nggak bisa, lu mundur aja deh. Mungkin nggak? Ya kan? Tapi yang tidak kalah menariknya adalah ketika di belakang video tadi ada kutipan ketika Bambang Susantono bicara di depan raker DPR ya dengan DPR. Dan dia mengatakan bahwa dia dan istrinya sudah menjadi warga Sepaku ya, kecamatan Sepaku. Sepaku itu kecamatan ya. Dan dia merasa bahwa warga sana adalah warganya sendiri. Dan untuk itu dia mulai berpikir tentang keadilan bagi warga di sana, kesejahteraannya. Bahkan secara eksplisit dia mengatakan ribut-ribut yang kemarin diharapkanlah ribut yang terakhir, tidak ada lagi. Jadi kembali soal lahan saudara sekalian, akhirnya seperti saya bilang pada podcast saya sebelumnya soal IKN ini, seperti yang diakui oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjuk oleh Jokowi sebagai PLT, Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, itu dia mengatakan bahwa ada masalah lahan, ketidakjelasan lahan tentang statusnya, bagaimana pemilikannya, sehingga investor sampai dia ngomong hari Selasa kemarin masih zong. Masih zong, saudara sekalian. Gila nggak? Masih zong. Dan itu seperti kata Luhut, sudah rapatnya saya pimpin, tinggal eksekusi saja. Luhut kan begitu. Udah nggak ada urusan, bulldozer saja, sikat saja. Yang penting itu lahan sudah bisa didapat oleh investor. Soal nanti warga, rakyat akan tersingkir, tergusur, segala macam itu, tinggal eksekusi saja. Nah gitu kan. Ngeri nggak? Dan ini saya kembali pada podcast saya sebelumnya, yang pertama kalau nggak salah tentang IKN. Jadi saya berhusnuzon kepada Bambang dan Doni waktu itu bahwa keduanya nuraninya yang tergerak ya. Nuraninya mereka mungkin ketika mereka menandatangani surat penggusuran segala macam oleh penggusuran kepada warga dari lahan tanah leluhurnya, itu mungkin hati mereka terusik ya. Walaupun sampai sekarang memang keduanya tidak bicara apa sesungguhnya yang terjadi penyebabnya, tapi lagi-lagi dengan informasi yang berseliweran ditambah berita seperti ini, kemudian videonya Luhut mengatakan kalau eksekusi aja nggak bisa ya gimana? Ini kan akhirnya mengacu pada lu nggak bisa kerja, udah mundur loh, nah, gitu. Dan sepertinya memang buat Bambang jabatan kepala otorita IKN ini, pertama dia terima sebagai sebuah pengabdian pada negara ya, dan seperti dia bilang yang kita tahu bahwa dia sebelumnya adalah Vice President dari IDB, orang kedua dari International Development Bank ya, sebuah bank internasional yang banyak membantu pembangunan negara-negara berkembang. Itu dari sisi dari sisi gaji tentu jauh-jauh di atas yang dia terima sebagai kepala otorita IKN. Ditambah ternyata 11 bulan mereka, kepala dan wakil kepala, saya nggak tahu para staf yang lainnya juga, itu tidak menerima gaji. Paling sedikit kita sebut telat. Walaupun untuk ukuran Bambang dan Doni saya kira itu tidak terlalu soal ya. Mereka pasti punya tabungan sebelumnya. Cuman itu menunjukkan bagaimana
amburadulnya keuangan IKN, ya, amburadul yang sangat dipaksakan untuk sekadar membayar kepala dan wakil kepala, mungkin juga para stafnya saja mereka harus mengerikan sekali. Tapi dalam kalimat Bambang di DPR tentang gaji ini, dia memang mengakui stafnya pun belum menerima pada waktu dia ngomong itu ya, harus menunggu 11 bulan. Anda bisa bayangkan nggak kerja 11 bulan nggak gajian? Saya kira buruh di pabrik pun akan demo, protes, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ada masalah serius tentang IKN ya, uang yang nggak ada, dan pelanggaran HAM-nya yang mengusik nurani dua orang ini sehingga mereka mengundurkan diri. Apa yang sesungguhnya terjadi? Wallahu alam. Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu, kita hanya berspekulasi, menduga-duga segala macam, tapi spekulasi kita berdasarkan rekam jejak pemerintah kita yang memang ugal-ugalan. Gitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.